Pasal 140. 1. Pemanggilan untuk datang ke sidang pengadilan dimaksud dalam pasal 139 dilakukan secara sah apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada a. Terdakwa atau saksi prajurit melalui atasan yang berhak menghukum atau atasan langsungnya yang selanjutnya ia wajib memerintahkan terdakwa dan atau saksi untuk menghadap ke sidang pengadilan. B. Terdakwa atau saksi prajurit yang berada dalam tahanan karena perkara lain melalui pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penahanan tersebut. C. Terdakwa atau saksi orang sipil langsung kepada yang bersangkutan di tempat tinggalnya atau tempat kediaman terakhir atau apabila terdakwa dan atau saksi sedang tidak ada di tempat tinggalnya atau tempat kediaman terakhir melalui instansi kepolisian setempat atau kepala desa atau lurah atau ketua lingkungan. D. Terdakwa dan atau saksi orang sipil yang berada dalam tahanan karena perkara lain melalui instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penahanan atau izin pejabat yang memerintah penahanan tersebut. 2. Apabila yang dipanggil di luar negeri, pemanggilan dilakukan melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat orang yang dipanggil itu biasa berdiam. 3. Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa, saksi, atau orang lain dilakukan dengan surat tanda terima. 4. Atasan yang berhak menghukum atau langsung terdakwa dan atau saksi atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B sesudah menerima surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memerintahkan terdakwa atau saksi untuk menghadap ke sidang pengadilan. Bagian keempat, acara pemeriksaan biasa. Paragraf 1, pemeriksaan dan pembuktian. Pasal 141. 1. Pada hari sidang yang ditentukan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat 2, pengadilan bersidang. 2. Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan, sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Dalam perkara yang menyangkut rahasia militer atau rahasia negara, hakim ketua dan menyatakan sidang tertutup untuk umum. 4. Hakim ketua memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi. Apabila terdakwa dan atau saksi tidak memahami bahasa Indonesia, bisu atau tuli, hakim ketua dapat menunjuk seorang juru bahasa atau penerjemah yang bersumpah atau berjanji akan menerjemah dengan benar. 6. Apabila terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetap dapat menulis, pemeriksaan terhadapnya dilakukan secara tertulis dan harus dibacakan. 7. Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara itu, ia tidak boleh menjadi juru bahasa atau penerjemah. 8. Hakim ketua wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas. 9. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ayat 4 dan ayat 8 mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. 10. Dalam pemeriksaan desersi yang terdakwanya tidak dikemukakan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa. Pasal 142. 1. Hakim ketua memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang dan dihadapkan dengan pengawalnya tetapi dalam keadaan bebas. Apabila dalam pemeriksaan terdakwa yang tidak ditahan dan tidak hadir pada hari sidang yang sudah ditetapkan, hakim ketua meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah. Apabila terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil untuk hadir pada hari persidangannya. 4. Apabila terdakwa ternyata sudah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, hakim ketua memerintahkan supaya terdakwa dihadirkan secara paksa sidang berikutnya. 5. Apabila terdakwa lebih dari satu orang dan tidak semua hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap yang hadir dapat dilangsungkan. 6. Panitera mencatat laporan dan auditur mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 kemudian menyampaikan kepada hakim ketua. Pasal 143. Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang terdakwanya melarikan diri dan tidak
ketemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 kali berturut-turut secara sah, tapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. Pasal 144. 1. Pada permulaan sidang, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal. Kemudian, mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengarnya dan dilihatnya di sidang. 2. Hakim ketua menanyakan kepada terdakwa tentang penasihat hukum yang akan mendampinginya dan apabila ada, hakim ketua meminta surat perintah atau surat izin tentang penunjuk penasihat hukumnya dan surat kuasa dan terdakwa kepada penasihat hukumnya supaya diserahkan, dan apabila penasihat hukum ditunjuk oleh pengadilan, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa tentang kesediaannya didampingi oleh penasihat hukum tersebut di persidangan. 3. Hakim ketua memerintahkan auditor supaya membacakan surat dakwaan dengan berdiri dan memerintahkan terdakwa supaya berdiri dalam keadaan sikap sempurna. Hakim ketua menanyakan kepada terdakwa apabila ia benar-benar mengerti isi surat dakwaan itu, dan apabila terdakwa belum mengerti atau kurang jelas, hakim ketua memerintahkan supaya auditor memberikan penjelasan. Pasal 145. 1. Dalam hal terdakwa dan penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Sesudah diberi kesempatan kepada auditor untuk menyatakan pendapatnya, majelis hakim mengadakan musyawarah untuk mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Apabila majelis hukum menyatakan keberatan tersebut diterima, perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut. Sebaliknya, dalam hal keberatan itu diterima atau hakim berpendapat keberatan tersebut baru diputuskan sesudah pemeriksaan sidang selanjutnya. Pasal 146. Terhadap putusan majelis hakim yang menyatakan keberatan diterima, auditor dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tingkat banding melalui pengadilan yang bersangkutan dan paling lambat dalam waktu 7 hari sejak perlawanan diterima. Pengadilan wajib meneruskan perkara tersebut kepada pengadilan tingkat banding. 2. Dalam waktu paling lambat 14 hari sesudah diterima perlawanan auditor sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengadilan tingkat banding dengan putusnya menerima atau menolak keberatan auditor. 3. Dalam hal perlawanan auditor diterima, pengadilan tingkat banding dengan putusannya membatalkan putusan pengadilan yang bersangkutan dengan memerintahkan pemeriksaan tetap dilanjutkan. Sebaliknya, apabila perlawanan auditor ditolak, pengadilan tidak banding menguatkan putusan pengadilan yang bersangkutan. Pasal 147. 1. Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan pemerintahan banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada pengadilan tingkat banding dalam waktu 14 hari sesudah ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa. Pengadilan tingkat banding dengan putusannya membatalkan putusan pengadilan yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan yang lain yang berwenang. B. Pengadilan tingkat banding menyampaikan salinan putusan tersebut kepada pengadilan yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada auditorat yang melimpahkan perkara itu. 2. Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di daerah hukum pengadilan tingkat banding lain, auditorat mengirimkan berkas perkara tersebut kepada auditorat di daerah hukum pengadilan yang berwenang itu. Pasal 148. Hakim ketua karena jabatannya walaupun tidak ada keberatan sesudah mendengar pendapat auditor dan terdakwa atau penasihat hukumnya dengan putusan yang memuat alasan-alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang. Pasal 149. 1. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dan mengadili suatu perkara apabila ia terikat hubungan keluarga, saudara atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua, salah seorang hakim anggota, auditor, dan panitera. 2.
Hakim ketua, hakim anggota, auditor, atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila ia terikat hubungan keluarga, saudara atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasihat hukum. 3. Apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, mereka harus diganti, dan apabila tidak diganti sedangkan perkara sudah diputus, perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain. Pasal 150. 1. Tidak seorang hakim pun diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung. 2. Dalam hal seorang hakim mengadili suatu perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim yang bersangkutan wajib mengundurkan diri, baik atau kehendak sendiri maupun atas pemerintah, auditor, terdakwa, atau penasihat hukum. 3. Apabila atau atas perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejabat pengadilan yang berwenang yang menetapkannya. 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 berlaku juga bagi auditor dan panitera. Pasal 151. Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Pasal 152. 1. Hakim ketua meneliti apakah semua saksi yang dipanggil sudah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberikan keterangan di sidang. Dalam hal saksi tidak hadir meskipun sudah dipanggil dengan sah dan hakim ketua mempunyai cukup alasan untuk menduga bahwa saksi itu tidak mau hadir, hakim ketua dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan. Pasal 153. Pemeriksaan perkara di persidangan dapat dimulai dengan pemeriksaan saksi atau terdakwa terlebih dahulu menurut pertimbangan hakim ketua. Pasal 154. 1. Bagian A. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang dengan pengawalan. B. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut pertimbangan hakim ketua. C. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat perlimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau auditor selama berlangsung sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua wajib mendengar keterangan saksi tersebut. 2. Hakim ketua menanyakan kepada saksi tentang nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jawaban, kesatuan, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal. Selanjutnya, apakah ia kenal dengan terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, dan apakah ia terikat hubungan keluarga, saudara, atau semenda sampai derajat keberapa dengan terdakwa, dan apakah ia ada hubungan suami atau istri dengan terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya. 3. Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Apabila pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberikan keterangan. 5. Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4, pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan dan ia dengan penetapan hakim ketua dapat disandra di rumah tahanan militer paling lama 14 hari. 6. Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut sudah lampau dan saksi ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, keterangan yang sudah diberikan merupakan keterangan yang menguatkan keyakinan hakim. Pasal 155. Apabila saksi sudah memberi keterangan dalam penyelidikan, meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya, atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. 2. Apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Pasal 156.
Apabila keterangan saksi di bidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Pasal 157. 1. Hakim Ketua dan Hakim Anggota dapat meminta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran. 2. Auditor, terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaran hakim, ketua diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. 3. Hakim ketua dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh auditor, terdakwa atau penasihat hukum kepada saksi dengan memberikan alasannya. 4. Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut. 5. Auditor atau penasihat hukum dengan perantara hakim ketua diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa. 6. Hakim ketua dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh auditor atau penasihat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya. 7. Hakim dan auditor atau terdakwa atau penasihat hukum dengan perantara hakim ketua dapat daling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran mereka masing-masing. Pasal 158. 1. Sesudah saksi memberikan keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua memberikan izin untuk meninggalkannya. Izin itu tidak diberikan apabila auditor atau terdakwa atau penasihat hukum mengajukan permintaan supaya saksi itu tetap menghadiri sidang. Sesudah saksi memberikan keterangan, terdakwa atau penasihat hukum atau auditor dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua supaya di antara saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kehadirannya dikeluarkan dari ruang sidang, supaya saksi lainnya dipanggil masuk oleh hakim ketua untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut. 4. Apabila dipandang perlu, hakim ketua karena jabatannya dapat memerintahkan supaya saksi yang sudah didengar keterangannya dikeluarkan dari ruang sidang selanjutnya mendengar keterangan saksi lainnya. 5. Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap. Pasal 159. Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. A. Keluarga saudara atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. B. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga. C. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Pasal 160. 1. Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 159, menghendaki ada dan auditor serta terdakwa secara tegas menyetujuinya, mereka dapat memberikan keterangan di bawah sumpah. 2. Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah. Pasal 169. 1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi tentang hal yang dipercayakan kepadanya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. Pasal 162. Yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah A. Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin. B. Orang sakit ingatan, sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya balik kembali. Pasal 163. 1. Hakim ketua dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa. Untuk itu, ia memerintahkan terdakwa keluar dari ruang sidang. 2. Apabila hakim ketua memerintahkan terdakwa keluar dari ruang sidang dan saksi sudah didengar keterangannya, pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum terdakwa diperintahkan masuk kembali ke ruang sidang dan kepadanya diberitahukan semua hal yang pada waktu ia tidak hadir. Pasal 164. 1. Apabila keterangan saksi di sidang diduga palsu, hakim ketua memperingatkan dengan sesungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya
dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. 2. Apabila saksi tetap pada keterangan itu, hakim ketua karena jabatannya atas permintaan auditor atau terdakwa dapat memberi perintah penahanan terhadap saksi untuk selanjutnya dilakukan penyidikan dan dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. 3. Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan bahwa keterangan saksi itu palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua serta panitera dan segera diserahkan kepada auditor untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini. 4. Apabila perlu, hakim ketua menaguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai. Pasal 165. 1. Apabila terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua menganjurkan untuk menjawab dan sesudah itu pemeriksaan dilanjutkan. 2. Apabila terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua menegurnya dan apabila teguran itu tidak diindahkan, ia memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. 3. Dalam hal terdakwa secara terus-menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan kepada hadirnya terdakwa dengan hadirnya terdakwa. Pasal 166. 1. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran, kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya dan keadilan. Semua ketentuan untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Pasal 167. Dalam hal diperlukan untuk menerjemahkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta supaya diajukan bahwa baru-baru oleh yang berkepentingan. 2. Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan, hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim memerintahkan supaya hal itu dilakukan penelitian ulang. 3. Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2. 4. Penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi yang lain yang mempunyai wewenang untuk itu. Pasal 168. 1. Hakim ketua memperlihatkan kepada terdakwa dan apabila perlu juga kepada saksi segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 serta menanyakan sangkut paut barang itu dengan perkara untuk memperoleh kejelasan tentang peristiwanya. 2. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara yang bersangkutan paut dengan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada terdakwa dan atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu. Pasal 169. Pertanyaan yang bersifat menjerat, mempengaruhi atau bertentangan dengan kehormatan prajurit tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi. Pasal 170. 1. Selama pemeriksaan di sidang, apabila terdakwa ditahan, hakim ketua dapat memerintahkan kepada penetapannya untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat 1 huruf B dan terdapat alasan cukup untuk itu. 2. Dalam hal terdakwa ditahan, hakim ketua dapat memerintahkan dengan penetapannya untuk membebaskan terdakwa apabila terdapat alasan cukup untuk ia dengan mengingat pasal 137 ayat 3. Pasal 171. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.
Pasal 172. 1. Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk. 2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Pasal 173. 1. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan. 2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. 4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya suatu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. 5. Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. 6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan a. Persesuaian antara keterangan saksi dan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang ada pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. 7. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, tetapi apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah yang lain. Pasal 174. Keterangan ahli sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan seorang ahli di sidang pengadilan. Pasal 175. 1. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan terdakwa di saat di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri yang ia alami sendiri. Keterangan terdakwa yang di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. 3. Keterangan hanya digunakan terdakwa dirinya sendiri. 4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain. Pasal 176. Surat sebagai alat bukti yang sah apabila dibuat dengan atas sumpah yang jabatan atau dikuatkan dengan sumpah berupa 1. Berita acara surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. B. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau sesuai keadaan. C. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. D. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain. Pasal 177. 1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diperoleh dari A. Keterangan saksi, B. Keterangan terdakwa, dan C. Surat. 3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dapat dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesesamaan berdasarkan hati nuraninya. Pasal 178. 1. Dalam hal seorang hakim atau auditor berhalangan kepada pengadilan yang berwenang atau kepada auditor yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut. 2. Apabila dalam pengadilan militer pertempuran hakim atau auditor berhalangan, hakim atau auditor pengganti segera menggantikannya.
3. Dalam hal penasihat hukum dalam sidang pengadilan berhalangan, penasihat hukum pengganti segera menggantikannya, dan apabila penggantinya tidak ada atau juga berhalangan, sidang berjalan terus. Pasal 179. Hakim di sidang atau kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau penasihat hukumnya dapat memberikan penjelasan hukum terhadap perkara tersebut. Pasal 180. 1. Siapapun yang dipidana dibebani membayar biaya perkara, dan dalam hal putusan bebas dari segala dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara. Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembiayaan biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara. Pasal 181. Tenggang waktu menurut hukum acara pidana militer sebagaimana dimaksud dalam bab 4 ini diperhitungkan mulai pada hari berikutnya. Paragraf 2. Penuntutan dan pembelaan. Pasal 182 ayat 1. Sesudah pemeriksaan dinyatakan selesai, auditor mengajukan tuntutan pidana. Ayat 2. Terhadap tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh auditor, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Ayat 3. Tuntutan pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan sesudah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua dan salinannya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Ayat 4. Dalam hal perkara yang mudah pembuktiannya, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dapat dilakukan secara lisan dan panitera harus mencatatnya dalam berita acara persidangan. Ayat 5. Apabila acara persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 sudah selesai, hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua karena jabatannya maupun atas permintaan auditor, atau terdakwa, atau penasihat hukum dengan memberi alasan. Paragraf 3. Penggabungan perkara gugatan ganti rugi. Pasal 183 ayat 1. Apabila suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan militer atau pengadilan tinggi menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu. Ayat 2. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diajukan paling lambat sebelum auditor mengajukan tuntutan pidana. Pasal 184 ayat 1. Apabila pihak yang dirugikan meminta penggabungan perkara gugatannya kepada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 183, pengadilan militer atau pengadilan militer tinggi menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan, dan tentang hukum penggantian biaya sudah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Ayat 2. Kecuali dalam hal pengadilan militer atau pengadilan militer tinggi menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau gugatan menyatakan tidak dapat diterima. Putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Ayat 3. Putusan mengenai ganti rugi dengan sendirinya mendapat kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga sudah mendapat kekuatan hukum tetap. Pasal 185 ayat 1. Apabila terjadi penggabungan gugatan ganti rugi kepada perkara pidana, penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. Ayat 2. Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan. Pasal 186. Kepada paniteraan pengadilan militer atau pengadilan militer tinggi karena jabatannya adalah jurusita khusus untuk pelaksanaan putusan ganti rugi akibat penggabungan gugatan ganti rugi kepada perkara pidana. Pasal 187. Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti rugi sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain. Paragraf 4. Musyawarah dan putusan. Pasal 188 ayat 1. Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 ayat 5, hakim mengadakan musyawarah secara tertutup dan rahasia. Ayat 2. Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.
Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua. Sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua dan semua pendapat harus disertai pertimbangan serta alasannya. Ayat 4. Pada asasnya, putusan dalam musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali apabila hal itu sesudah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai. Berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Keputusan diambil dengan suara terbanyak. B. Apabila ketentuan tersebut pada huruf A tidak dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa. Ayat 5. Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia. Ayat 6. Putusan pengadilan dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada auditor, terdakwa, atau penasihat hukumnya. Pasal 189 ayat 1. Apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan. Ayat 2. Apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, terdakwa diputus bebas dari segala tuntutan hukum. Ayat 3. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena alasan lain yang sah terdakwa perlu ditahan. Ayat 4. Dalam hal terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Apabila perbuatan yang dilakukan terdakwa menurut penilaian hakim tidak layak terjadi di dalam ketertiban dan disiplin prajurit, hakim memutus perkara dikembalikan kepada perwira penyerah perkara untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin prajurit. Pasal 190 ayat 1. Apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan pidana. Ayat 2. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan apabila terdakwa tidak ditahan dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan apabila diperlukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 79 dan terdapat alasan cukup untuk itu. Ayat 3. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan cukup untuk itu. Ayat 4. Waktu penahanan wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Ayat 5. Dalam hal terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin yang berupa penahanan, hukum disiplin tersebut wajib dipertimbangkan dari pidana yang dijatuhkan. Pasal 191 ayat 1. Dalam hal putusan pemindahan atau bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali apabila menurut ketentuan peraturan perundang-undangan barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Ayat 2. Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti diserahkan sesegera mungkin sesudah sidang selesai. Ayat 3. Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai syarat apapun kecuali dalam hal putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 192. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pasal 193 ayat 1. Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain. Ayat 2. Dalam hal
terdapat lebih dari satu orang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya salah seorang terdakwa. Ayat 3. Segera sesudah putusan pemindahan diucapkan, hakim ketua wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala haknya, yaitu a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan. B. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini. C. Hak menerima penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan gerasi. Dalam hal ini ia menerima putusan. D. Hak menerima diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini. Dalam hal ini menolak putusan. E. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf A dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini. Pasal 194 ayat 1. Surat putusan pemidanaan memuat a. Kepada putusan yang dituliskan berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. B. Nama lengkap terdakwa, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal. C. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. D. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. E. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan. F. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemindanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. G. Hari dan tanggal didakwanya musyawarah hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal. H. Pernyataan kesalahan terdakwa. Pernyataan sudah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemindahan atau tindakan yang dijatuhkan. I. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti. J. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu apabila terdapat surat autentik dianggap palsu. K. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. L. Hari dan tanggal putusan, nama hakim yang memutuskan, nama auditor, dan nama panitera. Ayat 2. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, huruf H, huruf I, huruf J, huruf K, dan huruf L, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Ayat 3. Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini. Pasal 195. Surat putusan bukan pemidanaan memuat a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 194 ayat 1 kecuali huruf E, huruf F, dan huruf H. B. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan. C. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan apabila ia ditahan. D. Pernyataan bahwa perkara dikembalikan kepada perwira penyerah perkara untuk diselesaikan melalui saluran hukum disiplin prajurit. E. Pernyataan rehabilitasi. Ayat 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 194 ayat 2 dan ayat 3 berlaku juga bagi pasal ini. Pasal 196 ayat 1. Putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika sesudah putusan itu diucapkan. Ayat 2. Petikan putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan auditor segera sesudah diucapkan. Ayat 3.
Selain putusan pengadilan diberikan kepada perwira penyerah perkara, auditor, polisi militer, dan atasan yang berhak menghukum, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan. Ayat 4. Salinan putusan pengadilan boleh diberikan kepada orang lain hanya dengan seizin kepala pengadilan sesudah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut. Pasal 197 ayat 1. Panitera membuat berita acara sidang yang memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu. Ayat 2. Berita acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa, dan ahli, kecuali apabila hakim ketua menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dan yang lainnya. Ayat 3. Atas permintaan auditor, terdakwa atau penasihat hukum, hakim ketua wajib memerintahkan panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan. Ayat 4. Berita acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua dan panitera kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan untuk itu dinyatakan dalam berita acara tersebut. Bagian kelima, acara pemeriksaan koneksitas, pasal 198 ayat 1. Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk justisiable peradilan militer dan justisiable peradilan umum diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan menteri dengan persetujuan menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Ayat 2. Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari polisi militer, auditor, dan penyidik dalam lingkungan peradilan umum, sesuai wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidik perkara pidana. Ayat 3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibentuk dengan surat keputusan bersama menteri dan menteri kehakiman. Pasal 199 ayat 1. Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau peradilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan menjadi pengadilan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 198 ayat 1 diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan auditor atas dasar hasil penyidikan tim sebagaimana dimaksud pada pasal 198 ayat 2. Ayat 2. Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3. Apabila dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada jaksa agung dan oleh auditor kepada auditor jenderal. Pasal 200 ayat 1. Apabila menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 199 ayat 3, titik berat kerugian ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui auditor kepada penuntut umum untuk dijadikan dasar pengajuan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang. Ayat 2. Apabila menurut pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, titik berat kerugian ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan militer. Pendapat sebagaimana dimaksud pada pasal 199 ayat 3 dijadikan dasar sebagai auditor jenderal untuk mengusul kepada menteri agar dengan persetujuan menteri kehakiman dikeluarkan keputusan menteri yang menetapkan bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Ayat 3. Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dijadikan dasar bagi perwira penyerah perkara dan jaksa atau jaksa tinggi untuk
menyerahkan perkara tersebut kepada pengadilan militer atau pengadilan militer tinggi. Pasal 201 ayat 1. Apabila perkara diajukan kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 200 ayat 1, berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 198 ayat 2. Dibubuhi catatan oleh penuntut umum untuk mengajukan perkara bahwa berita acara tersebut telah diambil ahli olehnya. Ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagi auditor apabila perkara tersebut akan diajukan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pasal 202 ayat 1. Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 199 ayat 1, terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum dan auditor, mereka masing-masing melaporkan perbedaan pendapat itu secara tertulis dengan disertai berkas yang bersangkutan melalui jaksa tinggi kepada jaksa agung dan kepada auditor jenderal. Ayat 2, jaksa agung dan auditor jenderal bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3, dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara jaksa agung dan auditor jenderal, pendapat jaksa agung yang menentukan. Pasal 203 ayat 1. Dalam hal perkara pidana sebagaimana dalam pasal 198 ayat 1, diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Yang mengadili perkara tersebut adalah majelis hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang hakim. Ayat 2, dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 198 ayat 1, majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan hakim anggota yang masing-masing ditetapkan secara berimbang dari pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pengadilan lingkungan peradilan militer. Ayat 3, dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 198 ayat 1, majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dan hakim anggota ditetapkan secara berimbang yang masing-masing dari pengadilan dan lingkungan peradilan militer dan dari pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler. Ayat 4, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding. Ayat 5, Menteri Kehakiman dan Menteri secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Bagian ke-6, acara pemeriksaan khusus pasal 204. Ayat 1, acara pemeriksaan khusus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Pertempuran. Ayat 2, Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutuskan perkara pidana dalam tingkat pertama dan terakhir. Ayat 3, Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran. Ayat 4, terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, terdakwa dan auditor hanya dapat mengajukan kasasi. Pasal 205, pembuktian dalam acara pemeriksaan khusus berlaku ketentuan bahwa a. Pengetahuan hakim dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti. b. Barang bukti cukup dibuktikan dengan adanya surat keterangan yang dibuat atas sumpah pejabat yang bersangkutan. Pasal 206, putusan Pengadilan Militer Pertempuran diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pasal 207, pelaksanaan putusan Pengadilan Militer Pertempuran yang tidak memuat hukum mati tidak tertunda karena permohonan grasi. Ayat 2, apabila dijatuhi hukuman mati, pelaksanaan baru dapat dilakukan sesudah Presiden mengambil putusan tentang soal grasi terhadap perkara yang bersangkutan. Pasal 208 ayat 1, apabila permohonan grasi diajukan panitera pada Pengadilan Militer Pertempuran menyampaikan berkas perkara kepada Pengadilan Militer Utama. Ayat 2, Pengadilan Militer Utama sudah mendengarkan pendapat auditor jenderal memberikan pendapatnya kepada Presiden.
Pasal 209. Ketentuan acara pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam bagian ketiga dan acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam bagian keempat berlaku sepanjang ketentuan dimaksud tidak bertentangan dengan acara pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam bagian keenam ini. Pasal 210. Penunjukan pejabat dan administrasi peradilan pada pengadilan militer pertempuran dan auditor militer pertempuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf D dan pasal 49 ayat 1 huruf D diatur lebih lanjut dalam putusan Panglima. Ayat 3. Pengadilan militer atau pengadilan militer tinggi mengadili dengan hakim tunggal yang dilaksanakan paling lambat 7 hari sesudah bukti pelanggaran diterima. Ayat 4. Putusan dapat dijatuhkan meskipun terdakwa tidak hadir di sidang. Ayat 5. Dalam hal dijatuhkannya pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan banding. Ayat 6. Dalam hal putusan dijatuhkannya di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan. Ayat 7. Dalam waktu 7 hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu. Ayat 8. Dengan perlawanan itu putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur. Ayat 9. Sesudah panitera memberitahukan kepada auditor tentang perlawanan itu, hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu. Ayat 10. Apabila putusan sesudah diajukan perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 6, dapat putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding. Pasal 212. Dalam acara pemeriksaan cepat, hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 211 ayat 3 dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan yang didukung oleh satu alat bukti yang sah. Pasal 213. Pengembalian barang sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang berhak segera sesudah putusan dijatuhkan, apabila terpidana sudah memenuhi amar putusan. Pasal 214. Ketentuan acara pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam bagian ketiga dan acara pemeriksaan biasa sebagaimana dimaksud dalam bagian keempat berlaku sepanjang ketentuan dimaksud tidak bertentangan dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud dalam bagian ketujuh ini. Bagian ke-8. Bantuan hukum. Pasal 215 ayat 1. Untuk kepentingan pembelaan perkara, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum di semua tingkat pemeriksaan. Ayat 2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diutamakan dari Dinas Bantuan Hukum yang ada di lingkungan angkatan bersenjata. Ayat 3. Tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima. Pasal 216 ayat 1. Penasihat hukum yang mendampingi tersangka di tingkat penyidikan atau terdakwa di tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan harus atas perintah atau seizin perwira penyerah perkara atau pejabat lain yang ditunjuknya. Ayat 2. Penasihat hukum yang mendampingi tersangka sipil dalam persidangan perkara koneksitas harus seizin kepada pengadilan. Pasal 217 ayat 1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana mati atau diancam dengan pidana penjara 15 tahun atau lebih, perwira penyerah perkara atau perkara lain yang ditunjuknya wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa. Ayat 2. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Ayat 3. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka atau terdakwa setiap kali dikehendaki olehnya. Pasal 218 ayat 1. Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 216 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan perkaranya dengan pengawasan oleh pejabat yang bersangkutan sesuai dengan tindakan pemeriksaan.
Ayat 2, penasihat hukum yang terbukti penyalahgunaan haknya pembicaraan dengan tersangka atau terdakwa sesuai dengan tingkat pemeriksaan penyidik, auditor, atau petugas rumah tahanan militer memberikan pertimbangan kepadanya. Ayat 3, apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilanggar, hubungan selanjutnya dilarang. Bagian ke-9, upaya hukum biasa, paragraf 1, pemeriksaan tingkat banding. Pasal 219. Terdakwa atau auditor berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepat penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat berupa perampasan kemerdekaan. Pasal 220 ayat 1. Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 dapat diajukan ke pengadilan tingkat banding oleh terdakwa atau auditor dan untuk pelanggaran lalu lintas oleh terdakwa atau orang yang khusus dikuasakan untuk itu. Ayat 2. Permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat 1 boleh diterima oleh panitera pengadilan tingkat pertama dalam waktu 7 hari sesudah putusan diajukan atau sesudah putusan diberikan kepada terdakwa yang tidak hadir. Presiden Republik Indonesia. Ketiga, panitia dilarang menerima permintaan banding putusan yang tidak dapat dibanding atau permintaan banding yang diajukan sesudah tenggang waktu yang ditentukan berakhir dan mencantumkan penolakan tersebut dalam akta penolakan permohonan banding yang ditandatangani oleh panitia dan pemohon yang bersangkutan. Keempat, permintaan banding terhadap perkara yang diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa diajukan dalam waktu 7 hari sesudah putusan diumumkan. Kelima, panitia wajib membuat surat keterangan atas permohonan banding tersebut dengan ditandatangani olehnya dan pemohon banding serta salinannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan. Keenam, dalam hal pemohonan tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitia dengan disertai alasan dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara dan juga ditulis dalam buku registrasi perkara. Ketujuh, dalam hal pengadilan tingkat pertama, penerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh auditor atau terdakwa maupun yang diajukan oleh auditor dan terdakwa sekaligus, panitia wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Pasal 221. Pertama, apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 220 ayat 2 sudah lewat tanpa diajukan permintaan banding, yaitu bersangkutan dianggap penerima putusan. Kedua, dalam sebagaimana dimaksud pada ayat 1, panitia mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melampirkannya kepada berkas perkara. Pasal 222. Pertama, selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tingkat banding, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan di dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi. Kedua, apabila perkara sudah mulai diperiksa tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permintaan bandingnya, pemohon dibebani biaya perkara yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan tingkat banding hingga saat mencabutnya. Pasal 223. Pertama, paling lambat dalam waktu 14 hari sejak permintaan banding diajukan, panitia mengirimkan salinan putus pengadilan tingkat pertama dan berkas perkara serta surat bukti kepada pengadilan tingkat banding. Sudah berkas perkara diterima oleh pengadilan tingkat banding. Keempat, kepada setiap pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkara yang sudah ada di pengadilan tingkat banding. Pasal 224, selama pengadilan tingkat banding memulai pemeriksa surat perkara, baik terdakwa atau kuasanya maupun auditor dapat menyerahkan memori banding atau memori banding kepada pengadilan tingkat banding. Pasal 225, pertama,
Pemeriksaan pada tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tingkat banding atas sadar perkara yang diterima dari pengadilan tingkat pertama yang terdiri dari berita secara pemeriksaan dari penyelidik, berita acara pemeriksaan di bidang pengadilan tingkat pertama, beserta semua surat yang timbul sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan pengadilan tingkat pertama. Kedua, wewenang untuk menentukan penahan beralih ke pengadilan tingkat banding sejak saat dia diajukan permintaan banding. Ketiga, pada waktu 3 hari sejak menerima berkas banding dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun karena permintaan terdakwa. Keempat, apabila dibanding perlu pengadilan tingkat banding mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau auditor dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya. Pasal 226 pertama, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 ayat 1 dan pasal 150 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 berlaku juga bagi pemeriksaan perkara pada tingkat banding. Kedua, hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 ayat 2 berlaku juga antara hakim dan atau panitia tingkat banding dengan hakim atau panitia tingkat pertama yang sudah mengadili perkara yang sama. Ketiga, apabila seorang hakim yang memutuskan perkara pada pengadilan tingkat pertama menjadi hakim pada pengadilan tingkat banding, hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama pada tingkat banding. Pasal 227 pertama, apabila pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat pertama ternyata adalah kelalaian dalam penerapan hukum acara atau keliruan atau ada yang kurang lengkap, pengadilan tingkat banding dengan tingkat banding memutus sendiri dalam hal membatalkan tersebut terjadi atas putusan pengadilan tingkat pertama karena ia tidak berwenang pemeriksaan perkara itu. Berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133. Pasal 229, apabila dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa ada dalam tahanan, pengadilan tingkat berbanding dalam putusannya memerintahkan supaya terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan. Pasal 230 pertama, salinan putusan pengadilan tingkat banding beserta berkas perkara dalam waktu 7 hari sesudah putusan tersebut dijatuhkan dikirimkan kepada pengadilan yang memutuskan pada tingkat pertama. Kedua, isi putusan segera diberitahukan kepada terdakwa dan auditor oleh panitia pengadilan tingkat pertama dan selanjutnya memberitahukan tersebut dicatat dan salinan putusan pengadilan tingkat banding. Ketiga, ketentuan mengenai putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding. Keempat, dalam hal terdakwa bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan tingkat pertama tersebut, panitia meminta bantuan kepada panitia pengadilan tingkat pertama yang dalam daerah hukumannya terdakwa bertempat tinggal untuk memberitahukan isi keputusan kepadanya. Kelima, dalam hal terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggalnya di luar negeri, isi surat putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan melalui kepada desa atau pejabat atau melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat terdakwa bisa bertempat tinggal, dan apabila juga masih belum berhasil disampaikan, terdakwa dipanggil 2 kali berturut-turut 2 buah surat kabar yang terbit dari daerah hukum pengadilan tingkat pertama itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerah itu. Keenam, dalam hal terdakwa sudah diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat atau dipecat dari dinas
keprajuritan dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Isi putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan melalui kepada desa di tempat semula terdakwa bertempat tinggal, dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, terdakwa dipanggil 2 kali berturut-turut melalui 2 buah surat kabar yang terbit di daerah hukum pengadilan yang memutus perkaranya. Paragraf kedua, pemeriksaan tingkat kasar. Pasal 231, yaitu terhadap putusan perkara bidang yang diberikan oleh pengadilan tingkat banding atau pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Terdakwa atau auditor dapat mengajukan permohonan kasari kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap keputusan bebas dari segala dakwaan. Pasal 232, pertama, permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitia pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 dalam waktu 14 hari sesudah keputusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. Kedua, permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 oleh panitia ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitia serta pemohon dan dicatat dalam daftar yang dilampiri pada berkas perkara. Ketiga, dalam hal pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menerima permohonan kasasi baik yang diajukan oleh auditor atau terdakwa maupun yang diajukan auditor dan terdakwa sekaligus. Panitia wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu dan ke pihak yang lain. Pasal 223, pertama, apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat 1 sudah lampau tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan dianggap menerima keputusan. Kedua, apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pemohonan terlambat mengajukan permohonan kasasi, hak itu gugur. Ketiga, dalam hal ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ayat 2, panitia mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melakukannya akan tersebut pada berkas perkara. Pasal 234, pertama, selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu, dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi perkara itu tidak dapat diajukan lagi. Kedua, apabila pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim kepada Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan. Ketiga, apabila perkara sudah mulai diberikan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, pemohon dibebani biaya perkara yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat mencabutnya. Keempat, permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali. Pasal 235, pertama, pemohon salinan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak oleh panitia disampaikan kepada pihak lainnya, dan pihak lain itu berhak mengajukan kontrak memori kasasi. Keenam, dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, panitia menyampaikan salinan kontrak memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi. Pasal 236 ayat 1, dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontrak memori kasasi, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan itu dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 235 ayat 1. Kedua, tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diserahkan kepada panitia pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Ketiga, paling lambat dalam waktu 14 hari sesudah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, permohonan kasasi tersebut selengkapnya oleh panitia pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat pertama dan terakhir segera disampaikan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan militer utama. Keempat, sesudah panitia pengadilan militer utama penerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ia wajib menyampaikan berkas perkara tersebut kepada Mahkamah Agung. Pasal 237,
Pertama, sesudah panitia pengadilan tingkat pertama menerima memori dan atau kontrak memori sebagaimana dimaksud dalam pasal 235 ayat 1 dan ayat 3, ia wajib segera mengirim berkas perkara kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan militer utama. Kedua, sesudah panitia pengadilan militer utama menerima memori dan atau kontrak memori sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ia wajib segera menyampaikan memori dan atau kontra memori tersebut kepada Mahkamah Agung. Ketiga, sesudah panitia Mahkamah Agung penerima berkas tersebut, ia seketika mencatatnya dalam buku agenda surat, buku register perkara dan kartu penunjuk. Keempat, buku register perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib dikerjakan, ditutup, dan ditandatangani oleh panitia pada setiap hari ketika dan untuk diketahui ditandatangani juga karena jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung. Kelima, dalam hal Ketua Mahkamah Agung berhalangan penanda kepada para pihak. Pasal 238 ayat 1 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 berlaku juga bagi pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi. Kedua, hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 ayat 1 berlaku juga antara hakim dan antara panitia tingkat kasasi dengan hakim dan atau panitia tingkat banding serta tingkat pertama yang sudah pengadilan perkara yang sama. Ketiga, apabila seorang hakim yang mengadili perkara pada tingkat pertama atau pada tingkat pertama dan terakhir atau pada tingkat banding, kemudian sudah menjadi hakim atau panitia pada Mahkamah Agung, mereka dilarang bertindak sebagai hakim atau panitia untuk perkara yang sama pada tingkat kasasi. Pasal 239 ayat 1 pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 dan pasal 235 guna menentukan a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagai mestinya, b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menuntut ketentuan undang-undang, ketiga. apakah benar pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya. Kedua, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan sekurang-kurangnya 3 orang hakim atau sadar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung yang terdiri dari berita secara pemeriksaan dan penyelidik. Berita acara pemeriksaan sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Ketiga, apabila dibanding perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Mahkamah Agung dapat mendengar secara langsung keterangan terdakwa atau saksi atau auditor dengan menjelaskan secara singkat dan surat pengadilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahui atau Mahkamah Agung dan dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 untuk mendengar keterangan mereka dengan cara pemanggilan yang sama. Keempat, wewenang untuk menentukan penahan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukan permohonan kasasi. Kelima, a. dalam waktu 3 hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Mahkamah Agung wakil Ketua Mahkamah Agung dan apabila keduanya berhalangan ditunjukkan hakim anggota yang tertua dalam jabatan dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung. Keenam, selanjutnya panitia Mahkamah Agung mengeluarkan surat bukti penerimaan yang aslinya dikirimkan kepada panitia pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang bersangkutan sedangkan salinannya dikirimkan kepada para pihak. Pasal 238 ayat 1 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 berlaku juga bagi pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi. Kedua,
Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 ayat 1 berlaku juga antara hakim dan antara panitia tingkat kasasi dengan hakim dan atau panitia tingkat banding serta tingkat pertama yang sudah pengadilan perkara yang sama. Ketiga, apabila seorang hakim yang mengadili perkara pada tingkat pertama atau pada tingkat pertama dan terakhir atau pada tingkat banding, kemudian sudah menjadi hakim atau panitia pada Mahkamah Agung, mereka dilarang bertindak sebagai hakim atau panitia untuk perkara yang sama pada tingkat kasasi. Pasal 239 ayat 1 pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 dan pasal 235, guna menentukan a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagai mestinya, b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menuntut ketentuan undang-undang, ketiga. apakah benar pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya. Kedua, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan sekurang-kurangnya 3 orang hakim atau sadar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung yang terdiri dari berita secara pemeriksaan dan penyelidik. Berita acara pemeriksaan sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Ketiga, apabila dibanding perlu untuk kepentingan pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Mahkamah Agung dapat mendengar secara langsung keterangan terdakwa atau saksi atau auditor dengan menjelaskan secara singkat dan surat pengadilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahui atau Mahkamah Agung dan dapat pula memerintahkan pengadilan a. dalam waktu 3 hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena di jabatannya maupun karena permintaan terdakwa. B. dalam hal terdakwa tetap ditahan dalam waktu 14 hari sejak penetapan penahanan, Mahkamah Agung wajib pemeriksaan perkara tersebut. Pasal 240, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 150 ayat 1 dan ayat 2 berlaku juga bagi pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi. Kedua, apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam tingkat kasasi. A. Ketua Mahkamah Agung karena jabatannya bertindak sebagai pejabat yang berwenang menetapkan. B. dalam hal menyangkut Ketua Mahkamah Agung sendiri yang berwenang menetapkan adalah suatu panitia yang terdiri dari 3 orang yang dipilih oleh antara hakim anggota yang 1 orang di antaranya harus hakim anggota yang tertentu dalam jabatan. Pasal 241 adalah dalam hal Mahkamah Agung pemeriksaan permohonan kasasi karena sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 232, pasal 233 dan pasal 234 mengenai hukumannya, Mahkamah Agung dapat memutuskan penolakan atau mengabulkan permohonan kasasi. Pasal 242 pertama, dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Dalam hal ini, suatu putusan dibatalkan karena mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk supaya pengadilan yang memutuskan perkara yang bersangkutan pemeriksaannya lagi mengenai bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tersebut, Mahkamah Agung dapat ditetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain. Ketiga, dalam hal suatu keputusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, maka Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.
Pasal 243, apabila Mahkamah Agung mengabulkan atau pada tingkat pertama dan terakhir disertai risalah yang membuat alasan permintaan itu. Kedua, salinan risalah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 oleh panitia segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Ketiga, kepada pengadilan yang bersangkutan segera meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer Umum. Pasal 247 pertama, salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah Agung disampaikan kepada auditor jenderal dan kepada pengadilan yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara. Kedua, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 230 ayat 2 dan ayat 4 berlaku juga bagi pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum. Paragraf kedua, pemeriksaan peninjauan kembali putusan yang sudah memperoleh kekuasaan hukum tetap. Pasal 248 yaitu pertama, terhadap putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuasaan hukum tetap, kecuali putusan bahas dari segala terdakwa atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisannya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Kedua, permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan duga kuat bahwa apabila keadaan itu sudah diketahui pada sidang manusia berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas dari segala terdakwa atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan auditor tidak dapat diterima atau terdapat perkara itu diterapkan ketentuan yang lebih ringan. B. Apabila dalam berbagai putusan terhadap pernyataan bahwa sesuatu sudah terbukti, hal ini keadaan sebagai dasar dan alasan putusan dinyatakan sudah terbukti itu ternyata bertentangan satu dengan yang lain. C. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Ketiga, atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat kedua terhadap suatu putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuasaan hukum tetap, auditor dapat mengajukan permintaan peminjaman kembali apabila dalam putusan dan sudah perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu. Dalam hal pemohon peninjauan kembali ada terpidana yang kurang memahami hukum. Panitia pada waktu penerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut, dan untuk itu panitia membuat surat permintaan peninjauan kembali. Kelima, kepala pengadilan yang bersangkutan segera pengiriman surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer Umum disertai suatu catatan penjelasan. Pasal 250 ayat 1, kepala pengadilan tingkat pertama atau tingkat pertama dan terakhir sesudah penerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 248 ayat 1 menunjukkan hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 248 ayat 2. Kedua, dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemohon dan auditor ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya. Ketiga, atas pemeriksaan tersebut dibuat berita secara pemeriksaan yaitu ditangani oleh hakim, auditor, pemohon, dan panitia dan berdasarkan berita secara dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitia. Keempat, kepada pengadilan yang bersangkutan secara melakukan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara mendapat kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer Utama yang tembusan surat pengantarannya disampaikan kepada pemohon dan auditor. Kelima, dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding
tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri salinan berita acara pemeriksaan serta berita acara dapat disampaikan kepada pengadilan tingkat banding yang bersangkutan. Pasal 225 ayat 1, dalam hal permintaan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 248 ayat 2, Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya. Kedua, dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Apabila Mahkamah keempat kepada pengadilan yang bersangkutan secara melakukan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara mendapat kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan militer utama yang tembusan surat pengantarannya disampaikan kepada pemohon dan auditor. Kelima, dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding, tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri salinan berita acara pemeriksaan serta berita acara dapat disampaikan kepada pengadilan tingkat banding yang bersangkutan. Pasal 225 ayat 1, dalam hal permintaan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 248 ayat 2, Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya. Kedua, dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Apabila Mahkamah Agung tidak dibenarkan dalam pemohon, maka Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku dengan disertai dasar pertimbangannya. B. Apabila Mahkamah Agung dibenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan keputusan yang dimintakan peninjauan kembali itu menjatuhkan putusan yang dapat berupa: pertama, putusan bebas dari segala dakwaan; kedua, putusan lepas dari segala tuntutan hukum; ketiga, putusan tidak dapat menerima tuntutan auditor; keempat, putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang sudah dijatuhkan oleh putusan tersemula. Pasal 253. Pertama, salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu 7 hari sesudah putusan tersebut dijatuhkan dikirimkan kepada pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan kembali. Kedua, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 230 ayat 2, ayat 3 dan ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 berlaku juga bagi putusan Mahkamah Agung mengenai peninjauan kembali. Pasal 253 ayat 1. Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya. Ayat 3. Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali. Bagian ke-11, pelaksanaan putusan pengadilan, pasal 254 ayat 1. Putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan oleh auditor yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya. Ayat 2, mendahului salinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, auditor melaksanakan putusan pengadilan berdasarkan petikan putusan. Pasal 255, pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak di muka umum. Pasal 256 ayat 1, pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di lembaga permasyarakatan militer atau di tempat lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 2, dalam hal terpidana
dipidana penjara atau kurungan yang kemudian dijatuhi pidana penjara atau sejenis sebelum menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu. Pidana tersebut mulai dijalankan dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu. Ayat 3, apabila terpidana dipecat dari dinas keprajuritan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan di lembaga permasyarakatan umum. Pasal 257, dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang ini. Pasal 258 ayat 1, dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana denda, terpidana diberi tenggang waktu 1 bulan membayar denda tersebut kecuali dalam putusan pemeriksaan acara cepat yang pembayaran dendanya harus dilunasi seketika. Ayat 2, apabila terdapat alasan yang kuat, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan. Pasal 259 ayat 1, dalam hal putusan pengadilan menetapkan perampasan barang bukti untuk negara, auditor menguasakan benda tersebut kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang dalam waktu 3 bulan dan hasilnya dimasukkan ke kas negara atas nama auditorat. Ayat 2, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang paling lama 1 bulan. Pasal 260 ayat 1, dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 184, pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata. Ayat 2, apabila dalam satu perkara terdapat lebih dari 1 orang terpidana, pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebankan kepada para terpidana bersama-sama secara berimbang. Pasal 261 ayat 1, biaya perkara yang ditetapkan dalam putusan pengadilan dibayar oleh terpidana dalam tenggang waktu 1 bulan. Ayat 2, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang paling lama 1 bulan. Ayat 3, apabila dalam satu perkara terdapat lebih dari 1 terpidana, pembayaran biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebankan kepada para terpidana bersama-sama secara berimbang. Bagian ke-12, pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan. Pasal 262 ayat 1, pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dilakukan oleh kepala pengadilan yang bersangkutan dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh seorang hakim atau lebih sebagai hakim pengawas dan pengamat. Ayat 2, hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditunjuk oleh kepala pengadilan untuk paling lama 2 tahun. Ayat 3, hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ayat 4, hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketepatan yang bermanfaat bagi pemidanaan yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan di lembaga permasyarakatan militer serta pengatur timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. Ayat 5, pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tetap dilaksanakan sesudah terpidana selesai menjalani pidananya. Ayat 6, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan atasan yang berhak menghukum terpidana. Ayat 7, hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawasan dan pengamat kepada kepala pengadilan secara berkala. Pasal 263 ayat 1, auditor mengirimkan salinan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh auditor, kepala lembaga permasyarakatan militer dan terpidana kepala pengadilan yang memutus atasan yang berhak menghukum dan perwira menyerah perkara. Selanjutnya, salinan berita acara pelaksanaan putusan yang diterima pengadilan tersebut dicatat oleh panitera dalam buku register pengawasan dan pengamatan. Ayat 2, buku register pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dikerjakan, ditutup, dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 262.
Bagian ke-13 berita acara pasal 264 ayat 1. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang A. Pemeriksaan tersangka, B. Penangkapan, C. Penahanan, D. Penggeledahan, E. Pemasukan rumah, F. Penyitaan benda, G. Pemeriksaan surat, H. Pemeriksaan saksi, I. Pemeriksaan di tempat kejadian, J. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan atau pengadilan dan dalam lingkungan peradilan umum, dan K. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Ayat 2. Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. Ayat 3, berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditandatangani pula oleh seorang pihak yang terlibat dalam tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bab 5, Hukum Acara Tata Usaha Militer. Bagian pertama, gugatan pasal 265. Ayat 1. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu putusan tata usaha angkatan bersenjata dapat memajukan gugatan tertulis kepada pengadilan militer tinggi yang berwenang berisi tuntutan supaya keputusan tata usaha angkatan bersenjata yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Ayat 2, alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah A. Keputusan tata usaha angkatan bersenjata yang digugat untuk bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Badan atau jabatan tata usaha angkatan bersenjata pada waktu mengeluarkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sudah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. C. Badan atau pejabat tata usaha angkatan bersenjata pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesudah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengadilan atau tidak pengadilan putusan tersebut. Ayat 3, prajurit yang dipersamakan dengan prajurit dapat memajukan gugatan sesudah seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 4, upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur lebih lanjut dengan putusan Panglima. Pasal 266 ayat 1, gugatan sengketa tata usaha angkatan bersenjata diajukan kepada pengadilan militer tinggi yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. Ayat 2, apabila tergugat lebih dari satu badan atau pejabat tata usaha angkatan bersenjata dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan militer tinggi, gugatan diajukan kepada pengadilan militer tinggi yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan dari salah satu tergugat. Ayat 3, dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada di daerah hukum pengadilan militer tinggi, tempat kediaman penggugat, gugatan dapat diajukan ke pengadilan militer tinggi yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya gugatan diteruskan kepada pengadilan militer tinggi yang berwenang. Ayat 4, dalam hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang bersangkutan yang diatur dengan keputusan Panglima, gugatan dapat diajukan kepada Panglima militer tinggi yang berwenang dan daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Ayat 5, apabila tergugat dan penggugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan militer tinggi di Jakarta. Ayat 6, apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan militer tinggi di tempat kedudukan tergugat. Pasal 267, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha angkatan bersenjata atau instansi atasan dari badan atau pejabat tata usaha angkatan bersenjata yang bersangkutan dalam hal ada upaya administrasi. Pasal 268 ayat 1, gugatan diajukan dengan memuat A. Nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya. B. Nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat. C. Dasar gugatan dan hal yang atau diminta untuk diputuskan oleh pengadilan militer tinggi. Ayat 2, apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, gugatan harus disertai surat dengan kuasa yang sah. Ayat 3, gugatan sedapat mungkin juga disertai dengan keputusan tata usaha angkatan bersenjata yang disengketakan oleh penggugat. Ayat 4, untuk prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit, gugatan sedapat mungkin juga disertai dengan putusan instansi atasan dari badan atau
pejabat atau usaha angkatan bersenjata yang bersangkutan dalam upaya administrasi. Pasal 269 ayat 1, para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu orang atau beberapa orang kuasa. Ayat 2, apabila penggugat dalam prajurit yang ingin didampingi satu orang atau beberapa orang kuasa, ia harus mendapat izin dari komandan atau kepala setingkat komandan batalion. Ayat 3, pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan. Ayat 4, surat kuasa yang dibuat di luar negeri bentuknya harus memenuhi persyaratan di negara yang bersangkutan dan diketahui oleh perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut serta kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi. Ayat 5, apabila dipandang perlu, hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa datang menghadap sendiri ke persidangan sekalipun sudah diwakili oleh seorang kuasa. Pasal 270 ayat 1. Untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara yang besarnya ditaksir oleh panitera pengadilan militer tinggi. Ayat 2, setelah penggugat membayar uang muka biaya perkara, gugatan dicatat dalam daftar perkara oleh panitera pengadilan militer tinggi. Ayat 3, paling lambat dalam tenggang waktu 30 hari sesudah gugatan dicatat, hakim menentukan hari, waktu, dan tempat persidangan, serta menyuruh memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Ayat 4, surat panggilan kepada tergugat disertai dengan sehelai salinan gugatan dengan memberitahukan bahwa gugatan itu dapat dijawab secara tertulis. Pasal 271 ayat 1. Penggugat dapat memajukan permohonan kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi untuk bersengketa dengan cuma-cuma. Ayat 2. Apabila penggugat dalam prajurit pada waktu mengajukan gugatan, ia harus menyertakan surat keterangan dari atasannya. Ayat 3. Bagi penggugat yang bukan prajurit, permohonan diajukan pada waktu penggugat mengajukan gugatannya disertai dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa penggugat tidak mampu membayar biaya perkara dari kepala desa atau lurah di tempat tinggal pemohon. Pasal 272 ayat 1, permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 271 harus diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Militer Tinggi sebelum pokok sengketa diperiksa. Ayat 2, penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diambil pada tingkat pertama dan terakhir. Ayat 3, penetapan Pengadilan Militer Tinggi yang sudah mengabulkan permohonan penggugat untuk bersengketa dengan cuma-cuma di tingkat pertama juga berlaku pada tingkat banding dan kasasi. Pasal 273 ayat 1. Dalam rapat permusyawaratan, Kepala Pengadilan Militer Tinggi berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal A. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. B. Syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 268 tidak dipenuhi oleh penggugat, sekalipun ia sudah diberitahu dan diperingatkan. C. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang layak. D. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh keputusan tata usaha angkatan bersenjata yang digugat. E. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau sudah lewat waktunya. Ayat 2A. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya. B. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat pos tercatat di Panitera Pengadilan Militer Tinggi dan atas perintah Kepala Pengadilan Militer Tinggi disertai dengan bukti pengiriman. Ayat 3A. Terdapat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan Militer Tinggi dalam tenggang waktu 14 hari sesudah diucapkan. B. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 267. Ayat 4. Perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Militer Tinggi dengan cara pemeriksaan cepat. Ayat 5. Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan Militer Tinggi, penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 gugur demi hukum dan pokok gugatan yang diperiksa diputus dan diselesaikan menurut acara pemeriksaan biasa. Ayat 6. Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum. Pasal 274.
Dalam hal permohonan gugatan diterima atau perlawanan dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 373 ayat 5, Kepala Pengadilan Militer Tertinggi menunjuk susunan majelis hakim dengan mengeluarkan penetapan hakim dan berdasarkan penetapan hakim tersebut kedua majelis hakim mengeluarkan penetapan hari sidang serta memerintahkan panitera untuk memanggil para pihak atau kuasanya dan saksi dengan surat pos tercatat. Ayat 2. Surat panggilan kepada tergugat disertai dengan sehelai salinan surat gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab secara tertulis. Pasal 275 ayat 1. Untuk menentukan hari sidang, hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan. Ayat 2. Tenggang waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 hari. Ayat 3. Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah apabila masing-masing sudah menerima surat panggilan yang dikirim dengan surat pos tercatat. Pasal 276 ayat 1. Dalam hal salah satu pihak berkedudukan atau berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, Kepala Pengadilan Militer Tertinggi yang bersangkutan melakukan pemanggilan dengan cara meneruskan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan tersebut kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Ayat 2. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia segera menyampaikan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melalui perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam wilayah tempat yang bersangkutan berkedudukan atau berada. Ayat 3. Petugas perwakilan Republik Indonesia dalam tenggang waktu 7 hari sejak dilakukan pemanggilan tersebut wajib memberi laporan kepada Pengadilan Militer Tinggi yang bersangkutan. Pasal 277 ayat 1. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Ayat 2. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim A. Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam tenggang waktu 30 hari. Dan B. Dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha angkatan bersenjata yang bersangkutan. Ayat 3. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf A, penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Ayat 4. Terdapat putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, tidak dapat digunakan upaya hukum tetapi dapat diajukan gugatan baru. Pasal 278 ayat 1. Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan serta tindakan badan atau pejabat tata usaha angkatan bersenjata yang digugat. Ayat 2. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar dilaksanakannya pemeriksaan sengketa tata usaha angkatan bersenjata dengan berjalan sampai dengan ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat 3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diajukan sekaligus dalam gugatan yang dapat diputuskan terlebih dahulu dari pokok sengketanya. Ayat 4. Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak dan mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan apabila keputusan tata usaha angkatan bersenjata yang digugat itu tetap dilaksanakan. Ayat 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak berlaku apabila kepentingan militer dalam rangka menunjang kepentingan pertahanan keamanan negara diharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. Bagian kedua, pemeriksaan tingkat pertama, paragraf 1, acara pemeriksaan biasa, pasal 279. Ayat 1. Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Ayat 2. Apabila majelis hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut kepentingan militer dalam rangka menunjang kepentingan pertahanan keamanan dan atau ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan ditutup untuk umum. Ayat 3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menyebabkan putusan batal demi hukum. Pasal 280 ayat 1. Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan, maka hari pertama dan pada hari yang sudah ditentukan dalam pengadilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali sudah dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara. Ayat 2. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara. Pasal 281 ayat 1. Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan 2 kali sidang berturut-turut dan atau tidak menanggapi gugatan atas alasan yang tidak dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali sudah dipanggil dengan patut, hakim ketua dengan surat penetapan meminta atasan tergugat
untuk memerintahkan tergugat hadir dan atau menanggapi gugatan. Ayat 2, dalam hal sesudah lewat 2 bulan sesudah dikirimkan surat pos tercetak penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak diterima berita baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, hakim ketua menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa tanpa hadirnya tergugat. Ayat 3, putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya sesudah pemeriksaan mengenai segi penyelesaiannya dilakukan secara tuntas. Pasal 282 ayat 1, dalam hal terdapat lebih dari satu orang tergugat dan satu orang yang lebih di antara mereka atau kuasanya tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pemeriksaan sengketa itu dapat ditunda sampai hari sidang berikutnya yang ditentukan oleh hakim ketua. Ayat 2, penundaan sidang itu diberitahukan kepada pihak yang hadir, sedangkan terhadap pihak yang tidak hadir oleh hakim kedua diperintahkan untuk dipanggil sekali lagi. Ayat 3, apabila pada hari penentuan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tergugat atau kuasanya masih ada yang tidak hadir, sidang dilanjutkan tanpa kehadirannya. Pasal 283 ayat 1, pemeriksaan sengketa dimulai dengan pembacaan isi gugatan dan surat yang memuat jawaban oleh hakim ketua, dan apabila tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Ayat 2, hakim ketua memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan seperlunya hal yang akan diajukan oleh mereka masing-masing. Pasal 284 ayat 1, penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatannya hanya sampai dengan replik, asalkan disertai dengan alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan saksama oleh hakim. Ayat 2, tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asalkan disertai dengan alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan saksama oleh hakim. Pasal 285 ayat 1, penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban. Ayat 2, apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan militer tinggi hanya apabila disetujui tergugat. Pasal 286 ayat 1, eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan militer tinggi dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan militer tinggi, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan militer tinggi tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Ayat 2, eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan militer tinggi diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan militer tinggi hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Pasal 287 ayat 1, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan suatu perkara apabila terikat hubungan keluarga saudara atau semenda sampai derajat ketiga. Hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dalam hakim ketua, salah seorang hakim anggota atau panitera. Ayat 2, seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan saudara atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun sudah bercerai dengan tergugat atau penggugat, atau dengan penasihat hukum. Ayat 3, hakim atau panitera sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 harus diganti, dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa sudah diputus, sengketa tersebut wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain.